Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Fitri Amelia, NIM 120222398 dari kelas SI 4602. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang data exploration. Oke, jadi yang pertama di sini kan kita dikasih dataset gitu. Nah, di sini tuh ada memiliki beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda. Di sini ada gender, yaitu laki-laki dan perempuan, lalu ada usia, lalu diagnosnya juga ada dua, yaitu DM type 2 dan DM type 2 plus penyerta. Lalu ada hemoglobin, ada hematokrit, leukosit, eritrosit, trombosit, HbA1c, dan RBG. Oke, nah selanjutnya ada statistik deskriptif. Nah, ini tuh untuk menghasilkan statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, dan kuartil. Nah, eh, jadi di sini rata-rata usia pasien itu adalah 54,66 tahun dengan standar deviasi 13,54 tahun. Nah, usia berkisar dari 1 hingga 86 tahun. Lalu untuk hemoglobinnya, rata-rata kadar hemoglobinnya itu adalah 12,74 eh, G per DL dengan nilai minimum 2,1 dan maksimum 19,4. Nah, terdapat beberapa outlier di nilai rendah. Lalu untuk hematokritnya, nilai rata-ratanya adalah 37,54%. Nah, dengan variasi cukup lebar, yaitu si standar deviasinya ini 7,4%. Nah, kisaran dari 4,9 hingga 5, 57,2. Lalu untuk leukositnya, rata-ratanya itu ada di 14,7, tapi terdapat si outlier ekstrim dengan maksimum 424 ribu sel. Lalu untuk eritrositnya, eh, rata-ratanya itu ada 4,53 juta sel dan kisarannya itu antara 0,36 hingga 9,37 juta sel. Nah, untuk trombosit, rata-rata jumlah trombositnya itu adalah 336,748 sel dengan beberapa outlier ekstrim hingga 1,45 juta sel. Lalu untuk HbA1c-nya rata-ratanya itu adalah 11,8% dengan outlier tinggi hingga 142%. Lalu yang terakhir ada RBG, itu rata-ratanya adalah 362,54 mg dengan nilai maksimum sangat tinggi, yaitu 1861 mg per dl. Selanjutnya ada histogram dan blockspot. Nah, jadi histogram itu digunakan untuk melihat distribusi data pada sumbu X. Kita itu melihat rentang nilai dari suatu variabel. Nah, sementara sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah observasi dalam setiap rentang nilai tersebut. Lalu blockspot itu digunakan untuk melihat penyebaran data outlier dan konsentrasi data melalui representasi grafik dan partil. Oke, next di sini ada gambar histogram dan blockspot untuk yang hemoglobin. Lalu di sini ada histogram dan blockspot untuk si hematokrit. Lalu di sini ada yang untuk leukosit. Nah, ini yang untuk eritrosit. Lalu di sini juga untuk trombosit. Ini ada HbA1c. Dan ini ada histogram dan box plot untuk RBG-nya. Oke, next-nya itu ada null values checking. Jadi, ini tuh memeriksa apakah terdapat nilai yang kosong atau missing values dalam si dataset tersebut. Ternyata
pada dataset itu, pada dataset yang kita eksplorasi tidak ada data yang nilainya tuh kosong, tuh. Oke, selanjutnya ada korelasi antara fitur. Jadi di sini korelasinya adalah kalau misalnya si hemoglobin dengan hemoglobin itu nilainya ya 1. Nah, kalau misalnya hematokrit dan hemoglobin itu nilainya tinggi gitu loh, 0,98. Jadi kayak semakin dia mendekati 1, itu berarti ya nilainya tinggi. Nah, begitu juga kalau misalnya dia semakin rendah atau kayak nih 0,22 ini ya berarti dia nggak cocok gitu loh. Oke, jadi kesimpulannya dataset yang terdiri dari 1023 entry mencakup variabel numerik seperti age, hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, trombosit, HbA1c, dan RBG, serta variabel kategorikal yaitu gender dan diagnosis. Nah, kesimpulan yang pertama, statistik deskriptif menunjukkan rata-rata usia sekitar 54,7 tahun dengan variabilitas yang mencolok pada kolom-kolom medis, menandakan potensi resiko kesehatan dalam populasi. Kedua, ada distribusi data menunjukkan bahwa sebagian besar kolom tidak terdistribusi normal dan terdapat skewness positif pada beberapa variabel seperti leukosit dan trombosit. Ketiga, deteksi outlier mengidentifikasi nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi analisis statistik. Keempat, korelasi antar fitur menunjukkan hubungan yang signifikan antara beberapa variabel medis yang penting untuk analisis lebih lanjut. Yang terakhir, analisis kategorikal mengungkapkan dominasi kategori tertentu dalam gender dan diagnosis yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Oke, sekian penjelasan tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.